Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Arif Nurdin dengan NIM 203600010. Di sini saya akan menjelaskan administrasi jaringan dengan tema servis jaringan. Network service. Yang pertama ada sistem jaringan TCP atau IP. Yang kedua, kelas-kelas pada sistem pengalaman jaringan. Yang ketiga, pengaturan NIC. Yang keempat, sistem subnetting. Pendahuluan. Salah satu aturan yang ada pada jaringan TCP atau IP adalah pengalamatan. Setiap komputer yang terkoneksi di jaringan harus mempunyai alamat yang unik. Pengalamatan yang ada di jaringan biasanya disebut dengan IP address. Alamat ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi, bisa diibaratkan sebagai alamat surat yang dipakai sebagai acuan pengiriman paket oleh tukang pos. Ini ada contoh sedikit gambarnya. Kemudian sistem jaringan TCP atau IP. TCP atau IP yaitu Transmission Control Protocol atau disebut dengan Internet Protocol. TCP atau IP adalah sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data komputer pada internet. Komputer-komputer yang terhubung dengan atau ke internet berkomunikasi dengan menggunakan protokol ini. Karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP atau IP, perbedaan jenis komputer ataupun perbedaan sistem operasi tidak menjadikan masalah. Gambar TCP IP Layer Protocol Arsitektur. Ini ada sedikit contoh gambarnya. Kemudian, gambar proses transfer data TCP atau IP. TCP IP Responsible. IP bertanggung jawab untuk memindahkan paket data dari satu node ke node. IP meneruskan setiap paket berdasarkan pada 4 bit ke alamat tujuan atau nomor IP. TCP bertanggung jawab melakukan verifikasi pengiriman data yang benar dari klien ke server. Jika data hilang di tengah jalan, maka TCP akan menambahkan dukungan untuk mendeteksi error atau data yang hilang dan memicu transmisi ulang sampai data diterima dengan benar dan lengkap. Internet Protocol IP versi 4 bit. Part of IP address. Terdiri dari dua bagian yang secara keseluruhan adalah 32 bit. Bagian yang pertama sebagai network identifier atau network number. Bagian kedua sebagai host identifier atau host number. Keduanya membentuk IP address. Contoh IP address 192.168.18.57. 3 AutoCAD pertama 192.168.18. Ada proxy dengan network identifier. Octet terakhir 57 adalah host identifier. Kemudian ini ada contoh sedikit gambarnya. Ini ada sedikit contoh net ID, misal 192.168.9.10. Kemudian ada host ID. Lanjut. Sini cuma ada sedikit perbedaan. Subnet max. Pada pengalamatan jaringan, selain IP address yang diperlukan dikonfigurasi adalah subnet mask. Subnet mask mempunyai panjang 32 bit sama seperti IP address. Terdapat 3 pengelompokan besar subnet mask yang dikenal biasa disebut sebagai default subnet mask, yaitu 255.0.0.0, lanjut 255.255.0.0, yang terakhir 255.0.0.0. Contoh penulisan nomor IP 192.168.30.45 atau 255.255.255.0. 255.255.255.0 adalah non-subnet mask. Kegunaan subnet mask, IP address terdiri dari dua bagian, network identifier dan host identifier.
Bagaimana menentukan mana bagian host dan mana bagian network? Untuk mengetahui bagian dari network identifier dan host identifier, dilakukan perbandingan antara subnet mask dan IP address bit per bit. Bagian yang bernilai 1 pada subnet mask adalah network identifier, dan bagian yang bernilai 0 mempresentasikan host identifier. IP address class. Ini ada sedikit gambaran tentang IP address class. Lanjut, public sampai dengan private IP address. Terdapat dua tipe IP address. Yang pertama itu public IP address bisa digunakan pengalamatan di internet. Semua host yang terkoneksi secara langsung di internet membutuhkan public IP address yang unik. Yang kedua, private address biasa digunakan untuk internal LAN sepanjang tidak terkoneksi ke internet. Tabel di bawah ini adalah private address. Lanjut, IP privat. Biasanya digunakan untuk jaringan privat seperti LAN. Kemudian ini ada ruang alamat, dari alamat sampai alamat, dan keterangannya. Lanjut, pengaturan Network Interface Card NIC dengan singkatan NIC. Untuk memperoleh informasi apakah jaringan bekerja sebelum mengkonfigurasi, dapat dicek dengan perintah ifconfig. Kemudian ini contohnya. Lanjut, konfigurasi the network card. Untuk mengkonfigurasi network card, maka perintah yang diberikan adalah contohnya ifconfig at 0.192.168.1.1. Netmasknya 255.255.255.6.0. Broadcast 192.168.1.255. Sebagai bahan pertimbangan berikut adalah tabel untuk nomor pemberian no IP address yang akan kita buat. Lanjut, ini sedikit gambaran. Nah, ping. Untuk ping digunakan untuk mengetes apakah komputer atau host dapat dijangkau atau tidak. Bekerja dengan mengirimkan ICMP, Internet Control Message Protocol. Ini ada sedikit gambarnya. Kemudian subnetting variable length subnet mask dengan singkatan FVLSM. Pembagian jaringan besar ke dalam jaringan yang kecil-kecil inilah yang disebut sebagai subnetting, dilakukan dengan cara modifikasi subnet mask default. Konsep subnetting adalah membagi jaringan besar tunggal ke dalam subnet-subnet atau sub-sub jaringan. Proses dilakukan dengan memakai sebagai bit host ID untuk membentuk subnet ID dengan mengurangi jumlah bit host ID. Dengan demikian, jumlah bit yang digunakan untuk host ID menjadi lebih sedikit. Semakin panjang subnet ID, jumlah subnet yang dibentuk semakin banyak, namun jumlah host dalam tiap subnet menjadi semakin dikit. Analogi subnetting dalam bentuk jalan. Ini sedikit gambarnya. Kemudian analogi subnetting cone. Lanjut. Network address dengan nama jalan dan host address dengan nomor rumah. Sedangkan ketua RT diperankan oleh broadcast address 192.168.1.255. Gambaran koefisien subnetting. Ada juga contoh subnetting address kelas C sampai 3. Kemudian manfaat subnetting. Pada jaringan kelas A terdapat 25 host atau komputer yang terkoneksi dalam satu jaringan. Pada kelas B terdapat 65.534 host atau komputer yang terkoneksi dalam satu jaringan. Pada kelas C terdapat 16.777.214 host atau komputer yang terkoneksi dalam satu jaringan. Semakin banyak host terkoneksi, terjadi trafik yang semakin besar pada jaringan tersebut. Sebuah LAN dengan 254 host akan memiliki performansi yang kurang baik dibandingkan dengan LAN yang hanya mempunyai 62 host. Pemecahan yang paling sederhana adalah memecah menjadi 2 atau lebih LAN. Pembagian inilah yang disebut subnetting. Keuntungan subnetting: mempermudah pengelolaan. Yang kedua, untuk
optimalisasi dan efisiensi kerja jaringan. Karena jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network besar, tapi terbagi beberapa ruas-ruas gang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.